Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, channel di mana ada misteri. Kali ini kami mengangkat cerita tentang warisan pusaka pembawa petaka yang kami ambil dari salah satu surat kabar yang diceritakan oleh Mbak Heni. Kisah ini merupakan pengalaman nyata dari Mbak Heni dan terjadi di daerah di Jawa Tengah. Mbak Heni pun memulai kisahnya. Kisah hidupku sendiri sejak kecil tergolong bahagia. Aku lahir di salah satu kota di Jawa Tengah dari sebuah keluarga yang cukup mapan. Ayahku seorang pegawai negeri yang penghasilannya lumayan untuk ukuran waktu itu. Kami terdiri dari 4 bersaudara yang semuanya wanita, dan aku adalah anak ketiga. Sebagai orang kuno, ayahku kunilai cukup mempunyai pandangan jauh ke depan. Beliau berprinsip bahwa sekolah memang hal prioritas bagi anak-anak beliau. Keinginan ayah pun terkabul sehingga keempat anaknya pun berhasil menyandang gelar sarjana. Namun yang aneh, asuhan serta arahan ayah yang demikian arif telah membuat beberapa sanak saudara kami tidak menyukainya. Entah iri atau kenapa, tetapi yang pasti sering terjadi letupan-letupan kecil di antara mereka. Tetapi kami semua tidak begitu mempersoalkan hal itu. Masih kuingat, sebelum mengebuskan nafas yang terakhir, ayah sempat berpesan agar kami merawat pusaka milik beliau. Pesan ini pun selalu kuingat, dan pada saat bulan Suro atau Muharram, seperti biasanya kami meminta kepada orang yang mempunyai kemampuan dalam mencuci benda pusaka tersebut untuk menjamasnya atau mencucinya. Setelah dicuci, pusaka peninggalan ayah yang berjumlah kurang lebih 7 buah lalu kami simpan kembali ke tempatnya. Sebagai orang yang awam tentang masalah benda pusaka, cara merawat kami anggap sudah benar. Seiring berjalannya waktu, kini mulai ada hal-hal aneh yang sering kami dengar. Entah dari sanak saudara sendiri atau bahkan orang lain. Menurut mereka, kami telah kesiku atau kena karma. Dan hal ini dapat dibuktikan, yaitu walau sudah berumur, namun di antara kami berempat belum ada yang disunting satu pun lelaki. Ditengarai, hal ini bisa saja akibat pengaruh dari pusaka warisan ayah. Aku yang biasanya selalu berpikir realistis, lama-kelamaan mulai terpengaruh oleh selentingan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, pikiran itu berangsur hilang setelah adikku yang bungsu disunting oleh kekasihnya, yaitu seorang pria yang kebetulan mengerti ilmu gaib. Kini ia hidup berbahagia dan menetap di kampung kami. Sedangkan kami bertiga sebagai kakak-kakaknya tetap tinggal di perantauan. Sementara kami ini sebagai kakak-kakaknya masih tetap hidup melajang, walaupun kami bertiga sudah berumur. Rasa keheranan terkadang menggelayut di benak kami tentang hal yang menimpa kami dan selalu tanpa kami sadari selalu menghubungkannya dengan
pusaka tersebut. Bayangkan saja bila sampai usia menginjak kepala 4, kami pun belum juga dipertemukan dengan jodoh kami. Sebagai wanita timur, bagaimanapun juga hal ini tetap menjadi bahan pikiran kami. Akhirnya atas usul salah seorang sahabatku, aku pergi ke seorang paranormal wanita yang tinggal di daerah ibu kota. Menurut hasil penerawangan goib, kami berempat ini memang terkena pengaruh pusaka peninggalan ayah. Kata paranormal tersebut, ini semua akibat dari pusaka yang tidak kami rawat sebagaimana mestinya. Padahal kami sendiri merasa selama ini merawat pusaka tersebut dengan baik. Dan kami pun seakan-akan tidak percaya. Kami sepenuhnya yakin selama ini telah merawat pusaka tersebut. Apalagi sekarang yang mengurus pusaka adalah suami adikku yang mengerti tentang dunia goib. Jadi aku agak heran ketika paranormal tersebut berkata bahwa penyebab kami bertiga belum dikarunia jodoh adalah karena kami lalai dalam merawat pusaka tersebut. Namun paranormal tersebut masih tergolong masih muda dan masih tetap dengan keyakinannya. Bahkan saudaraku yang nomor 2, kata paranormal tersebut, pada bagian kemaluannya terdapat ular yang menyebabkan ia sulit untuk mendapatkan jodoh. Dan setelah mendengar hal itu, tentu saja kakakku kaget setengah mati. Bahkan tak henti-hentinya ia mengucapkan istighfar. Walau pada akhirnya ia meyakini juga karena hingga detik ini ia belum juga mendapatkan pendamping hidup. Dan pada akhirnya kami kemudian meminta tolong agar ular yang ada di kemaluannya itu dapat dikeluarkan. Sebagai seorang paranormal, dengan yakin ia mengatakan akan berusaha mengeluarkan ular itu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah menyembelih ayam putih mulus, kemudian menyiapkan seperangkat pakaian untuk saji, dan selanjutnya dilarung atau dibuang. Setelah semua dipenuhi, kami pun kembali ke tempat paranormal itu. Dan menurut beliau ular itu sudah dikeluarkan. Karena menurut paranormal itu bila ular itu tidak dapat dikeluarkan, mana bisa saja lelaki manapun yang menjadi suaminya kelak akan menemui ajal dengan mengenaskan. Kami sempat putus asa. Kalau hanya akan membawa bencana, kenapa ayah harus mewariskan pusaka tersebut kepada kami sebagai anak-anaknya? Apakah mungkin ini memang garis hidup yang harus kami jalani? Kumam Mbak Heni. Dan akhirnya melalui paranormal yang sama, aku meminta solusi untuk mengatasi masalah ini. Kami pun akhirnya melakukan syukuran sebagai ungkapan dari permohonan ampun kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Setiap melaksanakan sholat 5 waktu, tak lupa kami juga berdoa untuk memohon agar kami senantiasa diselamatkan dari berbagai mara bahaya atau penderitaan. Sebagai orang yang berpendidikan dan selalu berpikir rasional, sebenarnya aku masih ragu-ragu dengan fenomena alam yang menimpaku ini. Tetapi yang jadi pertanyaan, ternyata hingga kini kakak-kakakku juga belum ada yang mendapatkan pendamping hidup termasuk aku. Dan sebagai muslim, aku berpikir bahwa segala sesuatu yang menimpa manusia adalah merupakan cobaan. Walaupun sebagai wanita normal,
Terkadang aku juga ingin seperti yang lain, yaitu mempunyai keluarga dan keturunan. Dan untuk menenangkan hati, aku sering berkata sendiri, mungkin jodohku memang belum saatnya datang, pikirku. Dan hingga kini aku dan saudara-saudaraku masih menjadi pasien paranormal yang tinggal di daerah ibu kota. Tanggal 1 bulan Suro lalu, pusaka tersebut kembali dicuci seperti biasanya. Namun ada satu keanehan. Salah satu pusaka saat dikeluarkan dari rangka atau sarungnya, tiba-tiba terdapat ular yang menempel di bilahnya. Dan anehnya, hal ini terjadi berulang kali. Dan saat adik iparku yang memang mengerti hal-hal gaib sedang meditasi, konon ini semua akibat dari pusaka itu sendiri yang memang agak nakal, istilahnya suka goda yang memegang pusaka tersebut. Dan kejadian ini memang aneh menurutku dan mungkin tidak masuk akal. Akan tetapi kenyataannya hal ini memang menimpa keluargaku sendiri yang hingga kini masih berusaha keluar dari pengaruh gaib pusaka bertuah tersebut. Meskipun demikian, aku pribadi masih berkeyakinan bahwa semua ini adalah cobaan dari Tuhan. Dan tentu saja aku terus berharap cobaan ini akan berakhir. Terima kasih sobat di mana ada misteri. Itulah cerita yang disampaikan oleh Mbak Heni. Dan terus ikuti channel kami. Tetap stay tune di channel di mana ada misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.